Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk terus melangkahkan kaki bersama dengan Anda. Tafaqquh fi dinillah, menyelami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih pada program acara kita ini, kita akan bersama-sama mengkaji dan menyelami kandungan serta makna dari 40 hadis yang dirangkumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ke-40 hadis atau 43 hadis yang akan disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini merupakan jawami'ul kalim, sabda-sabda Nabi SAW yang ringkas, padat, tetapi syarat dengan makna. Besar harapannya dengan kita mempelajari bersama-sama hadis-hadis tersebut, akan terwujud dalam diri kita pemahaman yang sempurna, pemahaman yang lengkap tentang apa dan bagaimana agama Islam. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah terinspirasi tentang keutamaan menjaga, mengajarkan 40 hadis dari Nabi SAW kepada umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau Al-Imam Nawawi dengan segala daya, segala kemampuan serta keilmuan yang Allah berikan kepada beliau, berusaha menelusuri hadis-hadis yang sangat dibutuhkan. Hadis-hadis yang bila dikumpulkan menjadi satu rangkaian akan mengantarkan Anda pada pemahaman yang sempurna, atau kalaupun tidak sempurna, pemahaman yang mendekati kesempurnaan tentang Islam, dan juga menyuguhkan kepada Anda Islam dalam gambaran yang sangat indah. Karena itu kita mengawali pada pertemuan kita kali ini dengan membaca hadis pertama yang telah disampaikan atau dirangkumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai beliau. Beliau mengisahkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu pastilah diiringi dengan niat, pastilah diiringi dengan motivasi dan tujuannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap insan, setiap orang yang berkarya, setiap orang yang berbuat, beramal, akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan motivasi, sesuai dengan latar belakang, dorongan yang menjadikannya beramal. Ketika Anda berusaha melakukan satu tindakan, baik amalan dunia ataupun akhirat, maka hasil dari kerja keras Anda, dari usaha Anda, dari amalan Anda akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang menjadi motivasi dari Anda mengamalkan amalan tersebut. Sebagaimana dalam pepatah, Anda menabur angin maka akan menuai badai. Siapa yang menanam, dia akan memanen. Demikian. Faman kanat hijratuhu, kemudian Nabi SAW memberikan satu contoh konkret dari
maksud pernyataan beliau bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindakan, suatu amalan pasti memiliki motivasi dan tujuan, alasan, dorongan yang menjadikannya berbuat, yang menjadikannya bertindak dan beramal. Contoh konkretnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapapun yang melakukan hijrah, itu perjalanan meninggalkan satu negeri ke negeri yang lainnya, sedangkan dia berhijrah tersebut dorongannya betul-betul karena tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dia berhijrah dalam rangka membela Allah dan Rasulnya, dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam rangka menyelamatkan eksistensi keimanan dia, menyelamatkan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa hasil yang akan didapat? Sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan motivasi yang mendorongnya berhijrah. Kata Nabi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrah yang dia lakukan itu akan betul-betul mengantarkan dia kepada Allah dan Rasulnya, kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunyan, adapun orang yang meninggalkan satu negeri, berhijrah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, tujuannya murni karena urusan dunia, perdagangan, atau karena subur dan tidak suburnya negeri tersebut, atau karena dia tidak nyaman dengan cuaca ataupun suhu udara di negeri tersebut, au imra'atin yang kihuha, atau dia berhijrah hanya karena menuruti atau ingin mendekati, atau yang sering disebut dengan PDKT, atau ingin melamar wanita yang dia cintai, ingin memburu, menuruti hasrat cintanya, dorongan cinta yang ada dalam dirinya kepada seorang wanita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang dia dapat dari hijrahnya, ya apa yang dia inginkan, sejalan dengan apa yang menjadi motivasi latar belakang dia berhijrah. Ya dia hanya mendapatkan wanita, itu pun kalau berhasil. Atau dia hanya mendapatkan dunia, itu pun kalau dia berhasil. Tidak ada jaminan. Tetapi itulah maksimal yang akan dia dapat. Selama niat dan motivasinya tidak berubah, selama dia tidak membenahi tujuan dan niatnya, maka yang ia dapat maksimal hanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, ia hanya bisa mendapatkan perdagangan, mendapatkan ladang, mendapatkan cuaca, suhu yang menurut dia lebih nyaman, atau dia berhasil menikahi wanita yang dia cintai. Hanya itu yang dia dapat. Selebihnya tidak. Keridhaan Allah yang itu merupakan tujuan yang paling mulia, yang seharusnya itu menjadi motivasi Anda berhijrah, Anda tidak akan mendapatkannya karena memang Anda tidak menginginkan. Surganya Allah, ampunan dosa Anda, Allah juga tidak akan pernah memberikannya karena memang Anda tidak pernah menginginkan hal tersebut, tidak pernah terbetik dalam diri Anda untuk mendapatkan imbalan tersebut. Sehingga Allah pun tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang sebagaimana diutarakan Al-Imam Nawawi bahwa Al-Imam Bukhari dan Muslim itu dua ulama besar yang karya beliau berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, merupakan dua referensi paling autentik, paling valid dalam karya-karya yang pernah dihasilkan oleh para ulama. Ya. Sehingga kedua kitab tersebut merupakan dua kitab yang paling valid setelah Al-Quran dan setelah kitabullah itu Al-Quran. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, satu redaksi hadis yang sangat pendek. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sejatinya setiap amalan itu pasti diiringi oleh motivasi. Pasti diawali oleh dorongan atau keinginan, tujuan. Karena memang itulah
yang membedakan antara orang yang berakal sehat dengan orang yang mengalami gangguan atau cacat mental. Orang yang mengalami gangguan mental, dia akan melakukan tindakan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, tanpa memiliki motivasi. Tetapi orang yang dia berakal sehat, akil, balik, tidaklah ada satu tindakan yang dia lakukan kecuali ada latar belakang motivasi yang mendorongnya. Sehingga pada awal hadis Nabi menceritakan fakta bahwa fakta yang ada pada orang yang berakal sehat ketika dia melakukan satu tindakan atau mengucapkan satu ucapan, mengamalkan suatu amalan, baik amalan lahir ataupun amalan batin. Amalan lahir seperti sholat, puasa, atau bercocok tanam, atau berdagang. Amalan batin misalnya mencintai, membenci, mengharap, memuliakan, itu atau takut, itu merupakan amalan batin. Semua itu ketika Anda lakukan, itu pasti ada latar belakang dan alasannya, ada motivasinya. Ini fakta. Tidak ada bedanya antara yang muslim dengan yang kafir. Karena ini adalah sebuah fenomena, ini adalah sebuah hal yang bersifat alami. Karena itu Nabi SAW pernah menyatakan bahwa asdaqul asma' al-hammam. Nama yang paling jujur itu adalah hammam. Itu yang artinya adalah orang yang memiliki memiliki motivasi, keinginan, hasrat, ambisi. Sehingga faktanya setiap orang yang bernalar sehat pasti dia punya ambisi, punya hasrat, punya motivasi, punya tujuan hidup. Bisa jadi tujuan itu baik, bisa jadi tujuannya jelek. Ini fakta. Kemudian setelah Nabi SAW menggambarkan akan fakta yang itu terjadi pada semua umat manusia, Nabi kemudian menjelaskan fakta kedua. Yang ini merupakan turunan, konsekuensi dari fakta pertama. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, dia muslim atau kafir, dia orang baik atau orang buruk, alim atau orang bodoh, ketika dia mengamalkan suatu amalan, melakukan satu tindakan, dia hanya akan mendapatkan hasil dari tindakan tersebut selaras dengan motivasi yang mendorongnya beramal. Kalau dia mengamalkan amalan tersebut hanya karena tujuan dunia, tujuan yang semu sesaat, kepentingan sesaat, ya hanya itu yang dia dapat. Tetapi ketika dia melakukannya untuk kepentingan jangka panjang, bahkan jauh ke depan setelah kematian, yaitu dia mendapatkan pahala, menabur pahala, benih-benih pahala di akhirat, dia investasi akhirat, maka dia akan menuai keuntungan di akhirat pula. Sehingga dengan hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai suatu amalan itu sangat-sangat bergantung ya dengan latar belakang dan tujuan yang mendorong Anda beramal. Kalau Anda beramal, sholat contohnya, yang secara kasat mata itu sebuah ibadah. Tetapi ketika Anda mengamalkannya untuk tujuan-tujuan kepentingan sesaat duniawi, agar dipuji, disanjung, dianggap sebagai orang soleh, Anda bersedekah agar dikatakan dermawan, maka hanya itu yang Anda dapat. Di akhirat Anda tidak dapat pahala. Tetapi orang yang bersedekah, sholat dengan tujuan motivasi akhirat, mencari pahala, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka Anda akan mendapatkan pahala di akhirat. Karena itu bisa jadi dua orang melakukan satu amalan kebajikan sama secara lahiriah, tetapi yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kenapa? Amalannya sama. Tetapi seperti dalam hadis, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumil qiyamah thalatha. Ada 3 golongan orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Satunya adalah orang alim yang rajin membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Namun tujuannya apa? Untuk mendapatkan apresiasi dunia. Liyuqalahu alim. Agar mendapatkan predikat, pengakuan, sanjungan bahwa dia adalah seorang yang ahli ilmu, ulama besar, mendapatkan kekaguman. Maka di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, waqad qil, itu telah engkau dapat di dunia. Yang kedua, orang yang
bersedekah, namun motivasinya bukan untuk menabur pahala di akhirat, tetapi dia ingin mendapatkan apresiasi dunia, liyuqala wa jawad, agar dikatakan bahwa dia seorang dermawan, dan itu dia akan dapatkan di dunia pula. Sehingga walaupun dia telah bersedekah, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Karena motivasi dia bersedekah telah selesai, yaitu di dunia dia telah mendapatkan predikat sebagai orang dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad dengan tujuan dia mendapatkan gelar pahlawan, pemberani, jagoan, dan itu pun akan didapat, ya. Yang muslim atau kafir ketika dia berperang untuk mendapatkan predikat sebagai pahlawan, sebagai pejuang, maka dia akan dapat itu di dunia. Sebagaimana yang kita ketahui di berbagai negara, muslim ataupun kafir, saat ini senantiasa mereka memperingati, mengenang jasa-jasa pahlawan para pemberani di setiap negeri yang telah berjasa, memerdekakan, memajukan negaranya. Tapi tentu apalah artinya semua itu kalau ternyata latar belakangnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi hanya sekedar status sebagai pahlawan, dan itu telah dia dapat di dunia ataupun di akhirat tidak. Sehingga dalam hadis tadi dikatakan tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Orang-orang tersebut, ketiga golongan orang itu akan diseret dan diceburkan ke dalam neraka karena dia tidak pernah beramal untuk kepentingan akhirat. Dia beramal untuk kepentingan dunia, dan itu telah dia dapatkan. Sebagaimana para ulama juga telah menjelaskan bahwa amalan bisa jadi sama. Ya, bisa jadi secara lahirnya sama, tetapi nilainya di sisi Allah sangat berbeda. Sama-sama ibadah. Apa yang Anda lakukan sama. Bahkan bisa jadi Anda mengamalkan dua amalan berturut-turut. Anda sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian Anda sholat subuh 2 rakaat. Amalan pertama Anda niatkan sebagai amalan sunnah, sholat kedua Anda niatkan sebagai sholat fardu, maka nilainya di sisi Allah sangat berbeda. Nilai atau pahala sholat fardu tentu nilainya lebih besar. Apa yang membedakan? Pada lariannya sama. Ternyata jawabannya ada pada di sini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan imbalan atau pahala, manfaat, hasil sejalan dengan apa yang dia niatkan. Ketika Anda meniatkan sebagai sholat sunnah, maka pahala Anda senilai pahala sholat sunnah. Ketika Anda yang amalkan sama-sama 2 rakaat, tetapi Anda niatkan sebagai sholat fardu, maka pahala Anda adalah pahala sholat fardu, tentu nilainya berbeda. Karena dalam hadis qudsi yang mengatakan, tidaklah ada amalan yang lebih Allah cintai untuk Anda lakukan untuk bertakarub kepada Allah dibanding amalan yang telah Allah wajibkan atau yang disebut dengan amalan fardu. Tentu Allah lebih cinta. Pahala yang akan Allah berikan kepada Anda atas amalan fardu tentu lebih besar dibanding amalan sunnah, walaupun secara lahir kedua amalan itu sama. Kedua amalan tersebut sama. Ya, dengan demikian, dengan niat kita akan juga bisa mendapatkan perbandingan pahala, nilai suatu amalan sesuai dengan apa yang Anda niatkan, walaupun lahiriahnya sama. Kemudian di antara hal yang juga menjadi manfaat atau pelajaran yang bisa kita simpulkan dari sini, bahwa bisa jadi suatu amalan itu akan bernilai pahala, atau bisa jadi sekedar menjadi rutinitas belaka. Contohnya, ketika Anda menahan lapar, Anda karena diet, atau karena Anda sedang melakukan puasa untuk melakukan cek darah misalnya. Anda tidak makan, tidak minum. Secara lahiriah sama dengan orang yang berpuasa Ramadan. Tetapi ketika tujuan Anda tidak makan dan tidak minum adalah sekedar untuk memenuhi kriteria pengambilan darah atau melakukan operasi dan lain sebagainya, maka itu hanya bernilai tradisi, suatu hal yang mubah, tidak mendatangkan pahala. Berbeda ketika Anda menahan lapar, menahan dahaga karena dalam rangka tunduk dan patuh, mengedepankan cinta kepada Allah dibanding cinta Anda kepada makan dan minum. Karena dalam
puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan perihal keutamaan berpuasa Ramadan. Yada'u ta'amahu kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan manusia itu manfaat dan keutamaannya seutuhnya milik dan diketahui oleh hambaku. Seutuhnya manfaatnya, pahalanya telah diketahui oleh hambaku. Kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena puasa itu betul-betul spesial milikku. Karena puasa menahan nafsu, menahan diri dari makan dan minum, itu satu hal yang amalan yang bisa dikatakan amal sir, rahasia. Hanya Allah yang tahu. Wa ana adzibih, dan hanya aku pula yang akan mengetahui berapa besar pahala yang aku berikan kepadanya. Ya, Anda bisa renungkan bersama. Bagaimana sama-sama orang yang menahan dahaga dan lapar, tetapi satu bernilai puasa fardu, satu bernilai tradisi biasa. Sehingga betapa banyak amalan yang selama ini kita lakukan, ternyata hanya bernilai tradisi dan rutinitas saja. Seperti halnya ketika kita duduk termenung. Seringkali ketika kita duduk termenung, menghayalkan kesana kemari. Ya. Tetapi itu tidak mendatangkan pahala tentunya, karena hanya sekedar bengong. Tetapi betapa banyak orang yang bengong, atau bisa jadi tidur, tetapi niatnya agar dia tidak terjerumus dalam menggunjing, tidak terjebak dalam perbuatan sia-sia, atau untuk preparing, dia bersiap diri untuk bisa qiyamul lail di malam hari. Sehingga tidur yang itu merupakan rutinitas akan bernilai ibadah tatkala Anda lakukan dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar, yaitu Anda persiapan untuk qiyamul lail, atau agar Anda bisa sholat subuh tepat waktunya berjamaah dan seterusnya. Tetapi ketika hanya sekedar untuk menghilangkan rasa kantuk, menghilangkan rasa lelah, ya hanya itu yang Anda dapat. Anda sama-sama tidur tetapi tidak mendapatkan pahala. Tetapi ketika Anda tidur dengan niat agar Anda bisa bangun tepat pada waktunya, sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, atau bahkan qiyamul lail, maka tidur Anda akan bernilai ibadah. Karena itu dahulu sebagian salaf mengatakan, inni ahtasibu 'ala Allah fi qamati kama ahtasibu 'ala Allah fi naumati. Katanya, aku itu senantiasa mengkondisikan niatku dalam setiap amalan. Aku akan terus berusaha menjaga ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ketika aku sholat, sebagaimana aku juga mengharap pahala dari Allah ketika aku sedang tidur. Semuanya aku niatkan dalam rangka melakukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermatilah bagaimana dengan niat amalan yang serupa amalan mubah, hanya sekedar rutin saja, sekejap berubah menjadi ibadah yang sangat besar. Yaitu apa? Dengan Anda tidur, Anda mungkin bisa jadi meniatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maksiat, nonton sinetron dan yang lainnya. Anda katakan, daripada nonton sinetron, lebih baik saya tidur. Anda selamat dari dosa, tidur Anda menjadi pahala. Anda, daripada saya nanti telat sholat subuh, saya lebih baik tidur lebih dini. Karena itu dahulu Nabi SAW, yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi itu membenci, tidak senang untuk tidur sebelum sholat isya, karena itu berpotensi menyebabkan Anda ketiduran, tidak sempat menunaikan sholat isya. Atau Nabi juga membenci berbincang-bincang begadang malam setelah sholat isya, karena itu berpotensi menyebabkan Anda telat menunaikan sholat subuh, atau minimal menyebabkan Anda tidak mampu untuk menunaikan qiyamul lail, karena Anda tidurnya telah terlalu larut malam. Ya, ikhwatul iman, dimanapun Anda berada, niat betul memang adanya dalam hati Anda. Tetapi dengan niat itu Anda bisa merubah kedudukan Anda, jati diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berhasil menjaga, mengkondisikan niat Anda dengan baik, maka dengan amalan yang kecil Anda bisa mendapatkan pahala yang besar. Rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang besar, manfaatnya sangat besar, tetapi amalan besar tersebut, karya besar tersebut menjadi kerdil di sisi Allah, bahkan sia-sia di sisi Allah. Kenapa? Gara-gara salah niat, gara-gara salah orientasi, salah tujuan.
Tetapi sebaliknya, betapa amalan yang kecil tu'azzimuhan niyah. Ya, amalan yang sangat kecil tapi dengan niat yang baik, dengan niat yang tepat, amalan yang kecil itu akan mendatangkan pahala yang besar, dan amalan yang kecil itu akan mendapatkan porsi dan kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajar bila kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian mencela sahabatku. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, andai engkau bersedekah dengan segunung emas, ya, segunung Uhud emas, maka pahala sedekah Anda tidaklah akan menyamai pahala sedekah sahabat yang hanya satu genggam kurma atau gandum." Sedikit, tetapi ketulusan niat para sahabat yang menjadikan amalan sedekah yang kecil tersebut nilainya lebih besar di sisi Allah dibanding amalan Anda yang begitu besar. Karena apapun yang terjadi, apapun yang Anda lakukan saat ini dengan sedekah yang begitu besar, Anda akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan dukungan, pengakuan dari banyak orang. Tetapi di zaman sahabat, sedekah, mereka bersedekah, bukannya apresiasi, alih-alih apresiasi, mereka diperangi, mereka dimusuhi gara-gara sedekah tersebut. Sehingga ketulusan niat para sahabat ketika bersedekah tidak lagi diragukan, berbeda dengan kita. Ya, sehingga wajar bila amalan mereka kecil tetapi di sisi Allah nilainya sangat besar, melebihi amalan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka. Ini semuanya, penjabaran ini menggambarkan betapa besar dan betapa pentingnya peran dalam niat. Sehingga kalau boleh disimpulkan, hadis ini seakan mengatakan kepada kita bahwa kunci sukses Anda beramal, nilai amalan Anda itu sangat bergantung dengan niat. Ketika Anda berhasil mengendalikan niat Anda, berarti Anda telah berhasil menyelesaikan separuh dari perjuangan Anda beramal lillahi azza wa jalla atau beramal untuk tujuan yang lain. Karena memang amalan itu terdiri dua unsur, amalan lahir, wujud konkret amalan tersebut, dan yang kedua adalah motivasinya. Anda berhasil mengamalkan amal lahirnya, belum tentu Anda berhasil mengamalkan niat, menjaga amal batinnya. Tetapi bisa jadi ketika Anda berhasil menjaga, mengendalikan niat Anda, tetapi gagal mewujudkan amalan yang nyata, Anda tetap bisa mendapatkan pahala. Anda sudah bersungguh-sungguh niat untuk qiyamul lail, namun gagal karena ketiduran. Allah sudah mencatatnya sebagai satu amalan kebaikan. Sebagai akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Bahwa man hamma bihasanatin, siapapun yang memiliki rencana, hamma, keinginan, hasrat, tekad yang bulat untuk mengamalkan suatu kebajikan, falam ya'mal, namun ternyata dia gagal mengamalkannya, urung mengamalkannya, Allah akan catat itu sebagai satu pahala kebajikan yang telah sempurna. Seakan-akan Anda telah berhasil mengamalkannya, Allah akan tetap mencatatnya sebagai satu kebajikan. Tetapi ketika ada orang yang beramal walaupun telah berhasil mengamalkannya, tetapi tidak diiringi dengan niat yang baik, bisa jadi amalan itu sia-sia, bahkan mendatangkan dosa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansura. Akan kami datangkan amalan semua orang kafir itu, yang mereka bisa jadi dermawan, mereka bisa jadi memiliki jasa yang besar, tetapi semuanya itu akan hancur berterbangan, dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amal dan jasa yang besar tersebut ternyata tidak didukung dengan niat yang benar, niat lillahi azza wa jal. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.